Tambaka. Byung-sik panik ketika dia mencoba melarikan diri dari negara itu. Pria yang hilang jarinya meyakinkan bahwa ibu Stephen dan Stephen menunggunya di kapal. Tapi begitu Byung-sik mau masuk, pria itu membunuh Byung-sik dan Byung-sik jatuh ke dalam air. Sebuah foto yang Black jatuhkan di bawah loker setengah tersembunyi, di mana Byung-sik dengan seorang pria yang mengenakan jam tangan kupu-kupu. Kwang Kyun melihat foto-foto Byung-sik yang Black lemparkan dari atap. Kwang Kyun berlari ke atap, tetapi pada saat di atas, Black sudah pergi. Black kembali ke rumah membaca kembali surat Suhi untuk suaminya. Black sangat terpengaruh oleh kematian Sun-nam. Black menjelaskan bahwa dia hanya melakukan pekerjaannya dengan memastikan Haram tidak ikut campur dan mencoba menyelamatkan nyawa. Sementara itu, Haram menemukan bahwa perawat yang mengantar Suhi ke pemindai MRI sebenarnya tidak benar-benar perawat, dan bagaimana Suhi dan Stephen ditukar. Haram percaya Byung-sik adalah orang yang bertanggung jawab atas penukaran itu. Ketika Haram menelpon dan mengatakan bahwa mereka harus menemukan perawat palsu untuk menangkap Byung-sik, setelah meninjau rekaman CCTV rumah sakit, Black dan Haram mengidentifikasi kendaraan perawat palsu itu. Teleportasi Black pasti masih berfungsi karena dia melangkah keluar dari ruangan keamanan dan kemudian keluar dari van perawat palsu yang diparkir tepat di luar gedung tempat perawat palsu, dan sekelompok pria lain sedang bermain kartu. Orang-orang itu semuanya gangster yang berpikir mereka bisa mengalahkan Black dan menakutinya dengan pisau. Black dengan mudah menjatuhkan mereka semua ke tanah. Perawat palsu itu lari ke atap, menyebabkan Black mengira dia berada di tangga yang berbeda dari yang sebenarnya. Perawat palsu itu sangat sombong ketika dia melihat Black di atap yang berlawanan. Perawat palsu menelpon pria dengan jari yang hilang, mengeluh bahwa seorang detektif datang menemuinya. Perawat palsu yakin bahwa Black tidak akan bisa menangkapnya. Tapi tentu saja, Black tiba-tiba menerobos pintu atap dan menjatuhkan perawat palsu itu ke tanah. Perawat palsu mengoceh cerita jari yang hilang, menyuruhnya untuk mengatakan tentang Byung-sik yang mencoba menyelundup bersama keluarganya dan melarikan diri. Jari yang hilang mengatakan kepada mereka bahwa jika Suwan tidak mengungkapkan di mana rekaman itu, maka dia akan memotongnya menjadi potong-potongan kecil dan memberinya makanan untuk babi. Tubuh Byung-sik kemudian ditemukan tersangkut di jaring nelayan dan wasiat terakhir tertinggal di dekatnya, yang dibuat oleh jari yang hilang. Semua orang berasumsi tentu saja bahwa itu bunuh diri. Haram bertanya-tanya mengapa dia terus membuat kesalahan dalam penglihatannya tentang bagaimana orang mati. Dia dengan jelas melihat Sun-nam ditikam oleh seorang pria dengan jam tangan kupu-kupu, tetapi dia malah tertembak. Dia juga terkejut menemukan bahwa Byung-sik telah ditemukan tewas. Haram kemudian memeriksa Mansu yang sedang memulihkan diri karena dia mencoba melindungi Haram dari puing-puing yang jatuh. Dengan Byung-sik mati dan jam kupu-kupu hilang, tidak ada visi Haram yang menjadi kenyataan. Jadi dia berlari ke atas untuk memeriksa ayah Mansu. Dia memverifikasi bahwa tidak ada lagi bayangan kematian ayah Mansu. Manhu sengaja menonton berita tentang Byung-sik di kamar ayahnya, menunjukkan bahwa teman lama ayah meninggal pada waktu yang sangat tepat. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa ketika Mall Mujin runtuh, asuransi Chunsu, pendahulu Royal Group, telah menyetujui kontrak dengan mall terlepas dari protes Manhu. Saat Manhu dengan marah bertanya kepada ayahnya apa yang akan mereka lakukan, tersiar kabar tentang tubuh Byung-sik yang seharusnya terbakar, dan bahwa semua file tentang Mall Mujin ikut terbakar bersamanya. Karena ayah Manhu dengan tenang membakar kontrak asli mereka dengan Byung-sik, dan tidak ada bukti bahwa Mall Mujin atau asuransi Chunsu pernah memiliki kesepakatan. Kemudian Manhu melangkah keluar untuk merokok sambil mengenakan jam tangan kupu-kupu. Suara ayahnya berdebat dengan komisaris Song, dia menguping ayahnya. Manhu akhirnya turun tangan, mengambil buku catatan komisaris Song, dan menanyakan apakah benar ayahnya menyetujui kontrak dengan Byung-sik sebagai imbalan atas bantuan Sek. Manhu bersumpah bahwa dia akan menggunakan uang dan prestis untuk menjaga kasus ini tutup mulut. Haram masih menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memeriksa ulang penglihatan bayangan kematian dan percaya bahwa perawat palsu itu nyata. Haram mengakui bahwa dia tidak bisa melihat bayangannya sendiri, tapi dia hampir mati saat dia masih kecil. Ibunya mencoba memaksanya untuk overdosis pada pil tidur, tapi Haram kecil takut pada ibunya
dan bayangan yang dia lihat di belakang ibunya. Haram memberitahu Black bahwa sejak hari itu, dia memutuskan untuk bertahan hidup apapun yang terjadi. Sebelum Black pergi, Haram memberinya gelang merah yang dibuat untuk Jun. Ketika Black tiba di rumah, dia menemukan ibu Mogang menunggunya. Dia bertanya kepadanya tentang Suwan, dan dia dengan acuh tak acuh mengatakan kepadanya bahwa Suwan pergi ke Amerika. Ibu memperingatkan dia akan menyesal membiarkan Suwan pergi. Black bertanya-tanya tentang Suwan, bingung karena hatinya sakit setiap kali dia mendengar namanya. Arloji kupu-kupu sekarang dalam kepemilikan Kwang Hyun, mungkin diambil dari TKP ledakan. Kwang Hyun mengkonfirmasi kepemilikan jam tangan dan menempatkan Byung Sik sebagai pemilik aslinya. Ahli arloji mengatakan ada kemungkinan lebih dari satu arloji kupu-kupu. Di pagi hari, tekad Haram diperbarui. Dia pergi untuk memverifikasi lebih banyak klien VIP untuk Mansu. Sebelum Haram bisa hampir ke rumah Mansu, dia harus memberikan pernyataan saksinya karena berada di lokasi saat bom meledak. Haram mengatakan itu hanya kebetulan yang besar. Sute tampaknya tidak sepenuhnya yakin bahwa ini semua kebetulan, tapi dia membiarkannya pergi. Black mengingatkan Haram bahwa mereka masih perlu melacak bayangan kematian di dekat Leo. Haram memperhatikan seorang wanita menuju ke kantor polisi dengan Reaper mengikutinya. Black tahu bahwa Haram akan mencoba menyelamatkan nyawa wanita itu dan juga melihat seorang gadis kecil dengan bayangan. Saat Haram mendekati gadis itu, dia melihat gadis itu jatuh dari tempat yang tinggi. Wanita yang Black coba cegah adalah ibu gadis itu, dan saat Haram menyentuh bayangan kematian ibu itu, dia menyadari bahwa wanita dengan gadis kecil itu akan jatuh dari tebing bersama-sama. Wanita itu bukan sembarang wanita, ini Tiffany yang mengungkapkan bahwa dia mendapat goresan dan memar dari Mansu malam pesta. Mansu dalam perjalanan ke kantor, Haram mendekatinya dan meninju wajahnya. Dia bingung dengan reaksinya sampai dia melihat berita bahwa Tiffany menuduhnya melakukan penyerangan fisik dan seksual. Manhu sangat marah karena nama Royal Group terseret lagi ke dalam lumpur. Dia memerintahkan asistennya untuk menggali kisah pada Tiffany yang dapat mereka gunakan untuk melawannya di media. Tiffany di rumah bersama putrinya, Hyujin. Ketika dia mendengar suara aneh di luar pintu, dia mengambil pisau untuk membela diri, tapi itu hanya Haram. Mansu sepertinya bukan tipe yang menyerang seseorang secara seksual dan fisik. Tiffany menganggap Mansu mengirimnya dan menyuruhnya pergi. Haram terkejut menemukan Black menunggunya di luar rumah Tiffany. Haram memberitahu Black bahwa dalam penglihatannya, Tiffany meninggalkan catatan dan kemudian melompat dari sebuah gedung bersama putrinya. Karena begitu banyak orang terus memanggilnya penipu penggali emas. Percaya dia tidak bersalah, Mansu mengatakan kepada pers bahwa Tiffany salah menuduhnya melakukan penyerangan. PR Royal Group melangkah lebih jauh, memutarbalikkan klaim Tiffany sebagai penggali emas yang mencari pembayaran. Detektif mencoba untuk menemukan bukti bahwa Byung Sik adalah orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Jin Suk, karena jam kupu-kupu adalah satu-satunya petunjuk mereka. Kwang Hyun memprotes karena saat ini tidak jelas bagaimana kasus tersebut terkait. Tapi kepala suku dengan marah mengatakan bahwa mereka harus menutup kasus Jin Suk dan secara resmi menyatakan Byung Sik sebagai pembunuhnya. Kwang Hyun marah setelah ketua pergi tanpa sengaja menjatuhkan salah satu laci meja Black. Di dalamnya, dia menemukan file yang menunjukkan bahwa tubuh yang telah dibunuh 20 tahun yang lalu sebenarnya adalah Clara, fakta yang disembunyikan Mogang darinya. Mansu mempelajari file yang dia miliki tentang ayah Haram, tapi saat Haram muncul ke kantornya, dia menyuruh asistennya untuk mengirimnya pergi. Sementara itu Black telah mengambil alih pengawasan Haram atas Tiffany dan Hyujin. Dia seharusnya mencegah mereka meninggalkan rumah, tapi dia hanya menonton saat Hyujin menangis karena pengganggu, terus memanggil ibunya penggali emas. Tiffany menuntut agar anak laki-laki itu meminta maaf, tetapi ibu anak laki-laki itu lebih marah pada Tiffany. Saat para wanita menjambak rambut satu sama lain, Hyujin memohon bantuan Black, menawarkan permen lollipop sebagai pembayaran. Hyujin melempar permen padanya dan cerita kedua sebagai pembalasan. Black mengejek mengatakan kepadanya bahwa itu tidak sakit. Tapi kemudian dia mendapatkan bola basket dan dengan sempurna terjatuh ke kepala Black. Black terbangun di kamar Tiffany. Black mencicipi makanan siangnya. Hyujin menangis karena makan siangnya dicuri. Bos Tiffany, Madam Kwang, datang dengan seorang pengacara. Jika Tiffany membatalkan keluhan resminya terhadap Mansu, maka dia akan menerima 1 juta won, namun dia tidak menerimanya. Black masih berjaga-jaga di luar, melihat Hyujin dengan Reaper yang menemaninya meninggalkan rumah. Black mengikuti gadis kecil itu ke Royal Group. Hyujin berlutut dan menangis memohon Mansu untuk menyelamatkan ibunya.
Ini adalah pertama kalinya Mansu mendengar tentang perjanjian tersebut. Dia menyadari bahwa inilah alasan mengapa Tiffany akan bunuh diri. Tim keamanan Royal Group mencoba menyeret Hyojin keluar, tapi Black datang dan memerintahkan pria itu untuk meninggalkan gadis itu sendirian. Hara menemukan mereka di lobi Royal Group. Dia meninggalkan Black yang bertanggung jawab atas Hyojin. Hara memberitahu Mansu bahwa dalam penglihatan kematiannya, Tiffany dan Hyojin melompat dari tempat yang tinggi di suatu tempat. Tiffany sangat marah kepada Hyojin meninggalkan rumah, tapi segera mulai menangis bersama putrinya saat dia bertanya mengapa Hyojin pergi ke Mansu untuk meminta bantuan. Tetangga melempar telur ke arah mereka. Gambaran tentang apa yang terjadi malam itu, Byung-ho memberitahu Mansu bahwa dia hampir pingsan saat mabuk ketika Mansu menyuruh Byung-ho untuk membawa Tiffany ke kamarnya sehingga dia bisa memberinya konsol permainan untuk Hyojin. Mansu mulai percaya bahwa dia pasti melakukannya meskipun dia tidak ingat apa-apa. Tapi dia juga ingat tersandung Leo malam itu ketika Leo tergeletak di kamar Mansu pingsan di sofa. Mansu dengan marah menuduh Leo, tetapi Leo bersikeras bahwa dia baru saja meninggalkan ruangan ketika dia melihat Tiffany masuk. Kemudian saat berada di luar, Tiffany melompat dari lantai. Mansu jatuh berlutut bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan. Tiffany membawa Hyojin ke titik tertinggi di kota, kemudian dia membawa putrinya yang sedang tertidur ke atas bukit. Black mengikuti di belakang menjaga jarak. Black enggan meninggalkan keduanya, tapi dia tetap memaksa dirinya untuk pergi. Tiffany membuat catatan di bawah batu. Black mencoba mengalihkan perhatiannya, mengulangi mantra Reaper bahwa itu hanyalah takdir mereka untuk mati hari ini. Dia kembali ke puncak bukit, tidak ada apa-apa di sana selain catatan Tiffany. Dia melihat ambulans di bawah. Black menerobos masuk ke kantor Mansu, di mana dia meraih leher Mansu. Saat dia mendorong Mansu ke dinding, Black memerintahkan dia untuk memanggil polisi dan mengakui bahwa Mansu bertanggung jawab atas kematian Tiffany dan Hyojin. Saat Mansu terengah-engah, dua Reaper muncul di belakang Black. Black menyadari bahwa Mansu akan mati juga. 또 뭐야? 박력 터진다.